Recording in progress. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Ramadhani dengan NIM 24150911110. Saya dari kelas 4 SIB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil implementasi front-end untuk proyek saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Lost and Found berbasis lokasi kampus yang menggunakan framework Laravel dan React. Jadi langsung saja yang pertama, saya di sini akan menjelaskan untuk latar belakang proyek ini. Jadi seringkali terdengar kasus kehilangan seperti dompet, kunci, atau helm, atau bahkan gadget ya. Tapi di sini saya belum pernah dengar ada sistem yang memudahkan sivitas kampus gitu di lingkungan kampus untuk melaporkan atau mencari barang yang hilang. Jadi makanya di sini saya merancang aplikasi Lost and Found berbasis lokasi kampus yang sekiranya memungkinkan pengguna untuk melaporkan barang yang hilang, melaporkan barang temuan yang ditemukan, serta melihat sebaran lokasi barang melalui peta yang ada di sistem ini. Jadi aplikasi ini itu dibangun menggunakan Laravel sebagai backend API dan React sebagai frontend antarmuka pengguna. Yang tujuannya itu adalah menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, informatif, dan mendukung interaksi pengguna secara efektif. Langsung saja kita ke fitur halaman utama, yang dimana di sini merupakan landing page dari aplikasi kampus Lost and Found. Di bagian tengah terdapat judul utama Sistem Lost and Found untuk lingkungan kampus, dilengkapi juga dengan deskripsi singkat tentang tujuan dari aplikasinya ini. Lalu di sini ada dua tombol, yaitu ada lapor kehilangan untuk melaporkan barang yang hilang, lalu ada lapor penemuan untuk melaporkan barang yang sudah ditemukan. Dan di bawahnya juga itu ada tautan jelajahi peta persebaran barang yang akan mengarahkan pengguna ke halaman peta. Lalu di pojok kanan atas ini itu terdapat navigasi ya, navigasi sidebar gitu, yang dimana isinya itu ada peta persebaran barang untuk melihat lokasi barang di peta, lalu ada galeri foto barang hilang, yang dimana itu untuk melihat daftar foto barang. Jadi itu nanti konsepnya itu seperti feeds di Instagram, yang dimana ada fotonya lalu ada deskripsinya juga. Jadi untuk tampilan galeri foto barang itu seperti ini. Jadi terdapat gambar dan juga di sini ada notes-nya juga. Ini merupakan kehilangan atau penemuan. Lalu di sini terdapat deskripsi, yaitu ada judul, lokasi, deskripsi, dan tanggal dilaporkannya. Lalu selanjutnya ada tombol masuk atau login. Di sini yang untuk login user. Navigasi ini tuh dibuat biar pengguna itu bisa mengakses fitur utama tuh dengan mudah sih. Oke. Lanjut aja kita langsung ke loginnya. Nah, jadi di sini pengguna diminta memasukkan email sama kata sandi. Di sini juga ada tersedia pilihan lupa sandi kalau emang udah login tapi ya lupa kata sandinya. Lalu juga terdapat pilihan ingat sesi saya. Lalu di sini ada tombol masuk aplikasi sebagai opsi utama dan opsi alternatif login menggunakan Google ya di sini juga ada. Lalu untuk yang belum mempunyai akun, di sini bisa pencet buat sekarang. Ini kalian nanti bisa daftar gitu. Nah, karena saya sudah pernah daftar dengan akun yang ini, jadi kita langsung aja untuk masuk aplikasi. Oh ya, untuk di bagian halaman ini tuh menggunakan JustNet dari React untuk menyimpan input email dan password. Dan juga pakai Use Navigate untuk mengarahkan pengguna ke dashboard setelah login berhasil. Seperti itu. Nah, ini setelah login berhasil, itu kan pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Lalu di bagian atas ini terdapat sapaan personal kepada pengguna yang sedang login.
Lalu ada dua kartu statistik yang menampilkan eh, laporan saya dan disetujui. Laporan saya itu maksudnya itu adalah jumlah laporan yang dibuat. Untuk yang disetujui itu merupakan jumlah laporan yang sudah diverifikasi admin. Di bawahnya itu ada tabel status laporan terbaru yang menampilkan judul laporan, komentar admin, status dan aksi yang tersedia. Untuk secara teknis, di dashboard ini menggunakan News Effect untuk mengambil data statistik dari backend Laravel melalui endpoint menggunakan Axios. Kalau misalnya sesi ini nggak valid atau tokennya itu keluarsa, pengguna otomatis diarahkan kembali ke halaman login. Nah, selanjutnya langsung ke peta barang. Nah, ini merupakan salah satu fitur unggulan aplikasi dari aplikasi kampus Lost and Found ini, yang dimana di sebelah kiri ini terdapat daftar barang terbaru yang dilaporkan. Dan untuk di sebelah kanan ini merupakan peta interaktif berbasis wavelet yang menunjukkan sebaran lokasi barang di dalam dan sekitar area kampus. Dan fitur peta ini memungkinkan pengguna juga untuk melihat di mana suatu barang yang hilang atau ditemukan secara visual sehingga proses pencariannya itu lebih efisien. Lanjut untuk lapor kehilangan. Untuk lapor kehilangan itu, ini kita bisa memasukkan nama atau judul barang. Kayak misalnya, saya contohkan lagi, seperti helm. Untuk kategorinya itu, saya pencet lainnya aja. Ini tanggal kehilangan bisa diselect kapan hilangnya. Seperti hari ini aja. Ini misalnya lapangan FTKC, helmnya itu warna pink, merah. Nah, untuk untuk file upload foto ini itu opsional. Ini sudah saya masukkan, ini tinggal pencet klik tombol kirim laporan untuk mengirimkan data ke backend Laravel melalui API. Nah, secara teknis ini, form ini menggunakan satu set terpusat yaitu form data dengan handle change untuk menangani perubahan input secara dinamis sehingga kode lebih efisien dan mudah dikelola. Nah, langsung saja kita ke dashboard lagi. Untuk laporan penemuan itu kurang lebih sama. Ya, bisa memasukkan nama, judul barang, kategori, tanggal penemuannya, lokasinya juga, deskripsi, dan juga fotonya ya. Nah, jadi ini bisa dicocokkan dengan laporan kehilangan yang sudah ada. Dan juga komponen form ini merupakan komponen yang sama dari form item .tsx yang digunakan secara reusable untuk kedua jenis laporan, hanya dibedakan oleh parameternya, tipe loss dan tipe found. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penjelasan teknis untuk sisi front end yang dibangun menggunakan React. Jadi ini merupakan file entry point ya, file utama dari seluruh aplikasi React saya, yang dimana di sini semua halaman didaftarkan dan routing diatur. Nah, untuk di bagian atas saya mengimpor beberapa hal penting, seperti yang pertama itu ada React. Eh, jadi ini tuh kita mengimpor React dari library utamanya, kemudian create route dari React DOM/client. Lalu juga saya mengimpor browser router, eh, routes, route, dan navigate. Ini itu yang mengatur sistem navigasi antar halaman di aplikasi saya. Dan di bawahnya itu saya mengimpor semua halaman yang sudah saya buat seperti login, dashboard, data utama, form item, dan detail data. Hmm. Lalu selanjutnya itu komponen browser router ini em, yang membungkus seluruh routing aplikasi. Di sini saya menggunakan base name /tugas strip React. Ini karena aplikasi saya dijalankan di dalam subfolder dari proyek Laravel, bukan di domain langsung. Lalu selanjutnya itu untuk di routes-nya. Jadi di sini Lotus Class ini ketika user membuka URL dasar, mereka langsung di redirect ke halaman login menggunakan komponen navigate. Jadi user tidak bisa mengakses halaman kosong. Lalu kedua itu ada hmm, yang login. Untuk login ini itu menampilkan halaman login ya. Lalu yang kedua ini yang menampilkan halaman login. Bentar.
Lalu yang kedua itu ada login. Ini menampilkan halaman login. Lalu selanjutnya itu ada dashboard. Ini menampilkan halaman dashboard setelah user berhasil masuk. Lalu ada data utama, halaman yang menampilkan daftar data utama dari aplikasi. Lalu ada form item. Di sini halaman form untuk menambah atau mengedit data. Dan terakhir itu ada detail. Di sini router dinamis yang menerima parameter ID yang digunakan untuk menampilkan detail dari satu data tertentu berdasarkan ID-nya. Oke, mungkin itu saja. Jadi yang bisa saya simpulkan itu secara keseluruhan, struktur routing ini itu memisahkan setiap halaman ke dalam komponen yang berdiri sendiri. Jadi, kodenya itu lebih rapi, lebih mudah dikembangkan, dan mudah juga untuk didebug. Jadi integrasi dengan Laravel dilakukan melalui satu blade file yang menjadi kontainer untuk seluruh aplikasi React ini. Baik, sekian dari saya. Saya tutup dengan Rama Santi, 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 Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.